Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPS sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Kalau kita ngomongin soal sampah, jujur aja, ini tuh masalah yang kelihatannya biasa banget, tapi sebenarnya mempunyai dampak yang sangat besar. Hampir setiap hari kita menghasilkan sampah, dari hal kecil kayak bungkus makanan, plastik, sisa sayur, bahkan hal-hal yang memang kita tuh nggak sadari guys. Dan seringnya kita tuh ngerasa masalah ini tuh cuman hanya untuk dibuang, begitu sampah kita buang dan masalah itu selesai. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu loh. Sampah itu nggak benar-benar hilang, tapi dia tuh cuma pindah tempat dari rumah ke tempat pembuangan, kemudian masuk ke saluran air dan akhirnya sampai ke sungai bahkan ke laut. Nah, yang jadi masalah adalah bukan cuma jumlahnya, tapi juga cara kita mengelolanya. Banyak sampah yang memang akhirnya menumpuk, nggak dipilah, nggak diolah, dan dibiarkan begitu saja. Dan dampaknya bukan cuma bikin kotor, tapi juga bisa menyebabkan banjir, mencemari air, bahkan juga merusak lingkungan. Jadi, kalau dipikir-pikir ini bukan masalah kecil. Dan di video ini aku mau lihat bagaimana sih kondisi sampah yang memang ada di sekitar kita. Kayak yang kita lihat ini merupakan sampah kiriman yang dari mana itu tuh ada mencemari lingkungan, yaitu di kali sekitar pemukiman. Jadi setelah hujan, kemudian sampah-sampah itu merupakan sampah kiriman yang dimana itu bisa bersumber dari pasar, pemukiman, terus juga sampah rumah tangga dan lain sebagainya. Nah dari situ juga bisa menyebabkan banjir yang dimana di daerah sini itu sudah kejadian banjir pada bulan Maret 2026 kemarin. Oke, aku mulai dari tempat yang memang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya pasar. Nah, di sini semua orang merasa hidup. Orang datang dari pagi, jualan, beli kebutuhan dan juga mencari nafkah. Tapi di balik itu semua aktivitas, ada sesuatu yang terus bertambah tanpa pernah benar-benar selesai, yaitu sampah. Dari sisa sayur, plastik, bungkus makanan, bahkan tempurung kelapa seperti ini. Nah, secara teori, sebagian dari sampah ini adalah sampah organik yang seharusnya bisa terurai. Namun, ketika jumlahnya banyak dan juga nggak dikelola dengan baik, tetap jadi masalah. Sampah di pasar bukan cuma soal kotor dan bau, tetapi ini menunjukkan kalau pengelolaan lingkungan masih sering dianggap hal yang kedua. Nah, yang penting aktivitasnya aja nih yang jalan, urusan sampahnya belakangan. Soal diangkut ataupun enggak itu keterlambatan. Dari sini bisa dilihat bahwa banyak sekali manusia yang kurang peduli dengan sampah. Dimana di sini aktivitasnya bisa dilihat banyak sekali manusia tetapi tidak sadar akan pentingnya pembuangan sampah secara benar. Dan juga di sini bisa dilihat bahwa banyak sekali sampah-sampah organik maupun non-organik yang tercampur, yang dimana itu tidak bisa diolah ataupun tidak bisa dipilah. Nah, dari sampah pasar ini nggak hanya berhenti di satu tempat. Sampah-sampah ini akan terus bergerak dan juga masuk ke lingkungan sekitar termasuk pemukiman. Nah, dari sampah ini, sampah mulai jadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dimana sering berkaitan dengan aktivitas manusia. Bukan karena masyarakat yang mau, tapi karena sistem dan juga masyarakat itu sendiri belum mengerti akibat dan juga dampak serta pengaruh daripada sampah. Nah, dimana ketika sampah menumpuk dan juga terus-terusan ditimbun, dampaknya akan mulai terasa. Curah hujan yang tinggi di wilayah Kota Cilegon juga mengakibatkan air Sungai Keranggot meluap. Nah, yang tadi di berita tersebut itu terjadi di daerah Keranggot Kota Cilegon, yaitu di dekat kali yang dimana itu banyak sampah yang menumpuk akibat dari aktivitas pasar. Nah, air sungai yang meluap dan masuk ke pemukiman warga. Kalau dilihat sekilas, mungkin orang mikir ini karena hujan yang deras. Tapi kalau kita lihat kondisi dari kalinya, sebenarnya ada penyebab lain,
yaitu sampah yang dibuang ke kali terus menumpuk. Aliran air kan jadi nggak lancar, bahkan tersumbat di beberapa titik. Jadi, ketika hujan turun, air yang memang seharusnya langsung mengalir justru tertahan. Volume air terus naik dan akhirnya sungai nggak mampu menampung. Disitulah air